Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzalal Qur'an kama anzala fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur wa farada siyamahu wa dha'afa li shaimihil ujur wa faddala qiyamahu wa rattaba alaihi al-jazaa al-ma'thur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil budur. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para pemirsa renungan pengajian Masjid Raya Darussalam Kalimantan Tengah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bersua lewat maya ini, lewat online ini untuk sama-sama mengikuti satu pengajian yang penting yang selalu dilakukan oleh pengurus Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini dinilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita dan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diterima sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelum saya memberikan materi dengan judul Salat Tarawih dan Tadarus Al-Quran dalam suasana wabah corona, saya ingin mengajak kepada kita semua ikut berduka cita, ikut berbela sungkawa atas meninggalnya salah seorang ulama besar Kalimantan Selatan dan ulama besar Kalimantan, yakni guru kita Kiai Haji Ahmad Zuhdian Nur atau yang dikenal dengan Guru Zuhdi, yang telah meninggal dunia mendahului kita. Di pagi hari ini beliau telah menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut berbela sungkawa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa beliau, berilah rahmat kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di dalam surga yang juga tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mari kita menghadiahkan kepada beliau dengan membaca surah Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kubur beliau merupakan kubur yang menjadi taman dari taman surga yang insya Allah beliau juga husnul khatimah karena beliau meninggal di bulan suci Ramadan. Para penonton, kaum muslimin dan muslimat, pencinta pengajian Masjid Raya Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Tentu salah satu aktivitas Ramadan yang kita lakukan adalah tarawih di bulan suci Ramadan dan juga tadarus Al-Quran. Tapi tahun ini, Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Kalau pada tahun yang lalu kita alhamdulillah di Masjid Raya Darussalam ini melaksanakan sholat tarawih dan tadarus di masjid. Namun pada tahun ini karena musibah corona yang masih menjangkit dan termasuk zona merah di daerah kita ini, maka kita memberikan himbauan petunjuk agar kita tidak melaksanakan sholat tarawih di Masjid Raya ini dan juga tadarus Al-Quran di Masjid Raya ini, dan kita menghimbau untuk melaksanakan sholat tarawih dan juga tadarus Al-Quran di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita dan juga bisa berjamaah. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih adalah salah satu salat yang selalu dihidupkan di bulan suci Ramadan ini. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa saja yang melaksanakan, menunaikan salat di bulan suci Ramadan atau salat tarawih di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, wahtisaban, dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, wabil khusus dosa-dosanya yang kecil. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya lalu kita disunnah muakkadkan untuk melaksanakan sholat tarawih ini. Dan selain disunnah muakkadkan sholatnya berjamaah, mengajak kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita untuk sholat tarawih berjamaah. Jadi disunnatkan berjamaah. Oleh karena itulah maka mari kita ajak anak kita, keluarga kita, boleh jadi juga bergantian di rumah. Apakah orang tuanya, bapaknya yang jadi imam, ataukah juga anaknya yang mampu untuk menjadi imam. Nah, disinilah hikmahnya bahwa ada pengkaderan imam lewat sholat tarawih
di rumah kita masing-masing. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau kita melihat sedikit tentang sejarah tarawih, itu dimulai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan salat qiyamul lail 3 malam selama Ramadan. Dalam kitab Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah disebutkan kapan Rasulullah salat tarawih di bulan Ramadan itu. Ternyata pada malam yang ketiga, malam yang kelima, kemudian malam yang ke-27. Kemudian para jamaah, para sahabat berbondong-bondong sholat bersama-sama di masjid. Nah, kemudian lalu malam berikutnya, malam yang keempat, para sahabat banyak yang datang ke masjid. Kemudian Rasulullah SAW tidak keluar rumah dan beliau tetap sholat di rumah saja. Nah, saat itulah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa saya takut, kata Rasulullah, kalau sholat ini nanti difardukan kepada umatku dan boleh jadi akan memberatkan umatku. Khasyitu an tufrada alaikum, aku takut sholat ini membebankan kewajiban fardu kepada kamu atau difardukan kepada kamu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah, di zaman Nabi, salat tarawih 8 rakaat dengan 4 kali salam. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, para sahabat melaksanakan masing-masing di masjid, kemudian dikumpulkan oleh Umar bin Khattab dan langsung dipanggil seorang qari yang bagus bacaannya, yakni Ubay bin Ka'ab. Beliau menggabungkan semuanya dalam satu jamaah untuk sholat bersama-sama. Nah, kemudian diimami oleh Ubay bin Ka'ab sebanyak 20 rakaat dengan 10 kali salam. Nah, kemudian surah yang dibaca oleh Ubay bin Ka'ab lebih diperpendek dibanding surah-surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau di zaman Nabi surahnya panjang-panjang, bahkan surah Al-Baqarah itu bisa 1 ayat. Ini tentu sangat memberatkan bagi umatnya yang masih lemah. Nah, Ubay bin Ka'ab di zaman Umar bin Khattab memperpendek. Nah, tentu kita juga menyesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Kalau kita di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, tentu bacaannya juga harus baik, kemudian juga ayatnya atau surahnya juga disesuaikan yang pendek-pendek saja. Nah, itulah sebabnya Umar mengatakan setelah digabungkan menjadi satu jamaah, sholat bersama-sama, beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Ni'mal bid'atu hadhihi. Ini bid'ah yang paling baik adalah ini, kata beliau. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Jadi setelah digabungkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz, salat tarawihnya itu menjadi 36 rakaat ditambah dengan 3 witir. Hadirin
pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, salat tarawih itu harus memperhatikan rukun-rukun salatnya, terutama bacaan Al-Fatihah dan juga ruku' i'tidal, kemudian sujud dan duduk antara dua sujud. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, seringkali ada saja kita melihat praktek-praktek dengan membanggakan bacaan surah Al-Fatihah satu nafas. Namun sayang, bacaannya kurang sempurna, kurang tartil, sehingga mengurangi kekhusyuan kita dalam salat. Padahal tadi dikatakan dalam hadis, man qama Ramadan imanan wahtisaban, penuh keyakinan, penuh perhitungan, penuh kekhusyuan. Jadi kita salat itu adalah yang penting, bagaimana kita salat bisa khusyuk, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang satu nafas surah Al-Fatihah dengan bacaan-bacaan yang kurang fasih tentu akan mengurangi kekhusyuan kita. Apalagi surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun dari salat. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama bacaan surah Al-Fatihah itu. Kalau mungkin surah-surah di luar dari surah Al-Fatihah itu hanya sunat, tapi kalau Fatihah adalah rukun. Itulah sebabnya mari kita sama-sama memperhatikan bacaan surah Al-Fatihah itu di dalam sholat tarawih kita. Nah, seringkali dulu anak-anak muda senang mencari di mana sholat tarawih yang paling cepat. Nah, itu lalu membanggakan di sana sholat tarawih yang cepat, hanya satu nafas surah Al-Fatihahnya. Bahkan ada yang sholat 20 rakaat selama 7 menit. Ini luar biasa sholat tarawih yang super kilat ini. Dan tentu itu tidaklah sempurna sholat kita. Bagaimana hadis Nabi tadi, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi tidak hanya melepas kewajiban atau melepas kita melaksanakan sholat tarawih saja, tapi harus kita cari juga kekhusyuan kita dalam menjalankan sholat tarawih ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Begitu juga yang tidak kalah pentingnya adalah dalam salat tarawih itu ruku', i'tidal, kemudian sujud dan duduk antara dua sujud. Termasuk juga membaca Fatihah, membaca tahiyat akhir. Ini juga penting untuk kita perhatikan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pernah bersabda, aswa'an nasi sariqatan alladhi yasruqu min salatihi la yatimmu ruku'uha wala sujuduha wala khusyu'uha. Manusia yang paling jelek dalam mencuri. Jadi manusia yang paling jelek dalam mencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Siapa dia? Yakni orang yang mencuri dalam sholatnya itu la yatimmu ruku'uha, tidak sempurna ruku'nya, alias tidak ada tuma'ninahnya, wala sujuduha, dan juga dalam sujudnya, wala khusyu'aha, dan juga tidak khusyuk. Nah, ini rukunnya hilang.
Jadi kalau dia ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada tumakninah, berhenti sejenak, berhenti sebentar. Cukup dengan membaca satu saja. Kalau saat ruku, Allahu Akbar. Lalu dia membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, cukup satu kali, itu sudah tumakninah. Tapi kalau dia Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tumakninahnya hilang. Itulah yang disebut oleh hadis ini, pencuri yang paling jahat adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. La yatimmu ruku'ha, tidak sempurna ruku'nya karena tidak ada tumakninah, wala sujuduha, dan tidak juga dalam sujudnya karena tidak ada tumakninah, wala khusyu'ha, dan tidak ada khusyuknya juga. Para penonton kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kemudian kalau kita ketahui juga makna tarawih itu artinya adalah istirahat. Roha yaruhu rohatan. Kemudian tarawih itu jamak dari tarwihah, istirahat. Itulah sebabnya maka dalam sholat tarawih ini ketika selesai 4 rakaat lalu ada membaca tasbih, membaca sholawat. Nah, itu sebenarnya untuk istirahat sejenak. Istirahat sejenak kita ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Jadi sambil berdoa 4 rakaat, kemudian juga membaca tasbih, subhanallah, bacaan-bacaan tasbih, subhana malikil kudus, atau dengan membaca salawat yang lainnya, itu salah satu mengistirahatkan tubuh kita. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat, para penonton hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian tarawih. Jadi kalau tidak bisa kita tarawih di masjid, maka tarawihlah di rumah dengan mengajak keluarga kita, anak-anak kita. Boleh jadi kita jadi imam, atau mungkin anak kita yang sudah mukallaf, yang sudah balik, bacaannya bagus, kita minta untuk menjadi imam. Kemudian lalu di situ boleh kita untuk mengkader dia, melatih dia, dan kalau ada kekurangan-kekurangan lalu kita bisa memperbaikinya atau mengoreksinya setelah dia selesai memimpin sholat tarawih. Nah, kemudian setelah kita sholat tarawih, kemudian lalu kita tadarus Al-Quran. Jadi tidak bisa kita tadarus Al-Quran di masjid karena musim tersebarnya dengan cepat virus corona ini, COVID-19 ini, maka kita dianjurkan untuk tadarus di rumah kita masing-masing. Kita cahayai rumah kita, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran, kata Rasulullah. Cahayailah, sinarilah rumahmu itu dengan salat wajib, salat tarawih, salat duha, salat tahajud, dan salat-salat yang lain, wa qiraatul Quran, dan juga dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Selesai salat tarawih, kita ajak keluarga kita untuk membaca Al-Quran. Apakah tadarus dengan masing-masing membawa Al-Quran, ataukah kita bergiliran, itu terserah. Nah, tinggal kita saja lagi melaksanakan. Sayang rasanya kalau kita tidak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Sayang rasanya, apalagi di musim wabah corona yang sangat tersebar
dengan cepat ini. Nah, kita berada di rumah, kita bagana di rumah, kita begawi di rumah, maka mari kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Dan kalau rumah yang sering dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka rumah itu bercahaya, bagaikan cahaya bintang ketika penduduk bumi melihat ke atas, ke langit. Dalam sebuah hadis, ini berhubungan dengan hadis Nawwiru buyutakum tadi, cahayailah rumah kamu. Nah, hadis yang lain mengatakan, Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an. Rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Yatara'a li ahlis sama. Penduduk langit itu melihat cahaya di bumi ini, bahwa ada rumah yang bercahaya karena dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kama tatara'an nujum li ahlil ardi. Sebagaimana penduduk bumi melihat cahaya-cahaya bintang di langit. Artinya penduduk bumi melihat cahaya bintang di langit itu sama dengan penduduk langit, para malaikat melihat rumah-rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran bercahaya. Itulah makanya rumah yang bercahaya itu adalah rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Biar rumah itu besar, bertingkat, kemudian lampunya berkilauan, berwarna-warni. Kalau rumah itu tidak dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka sejatinya rumah itu gelap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, gelap di sisi para malaikat. Tapi meskipun rumah itu sederhana, rumah RSSSS sangat sempit, tapi di dalam rumah itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka rumah itu sejatinya bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercahaya di sisi para malaikatnya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan naungan dari para malaikatnya. Oleh karena itulah, mari kita sama-sama membiasakan untuk membaca Al-Quran di rumah kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Nah, tentu kita harapkan dengan membaca ayat suci Al-Quran ini, maka tubuh kita juga semakin baik, hati kita juga semakin tenang, dan itu adalah imunitas, kekebalan dari tubuh kita melawan virus corona yang sedang berkembang sekarang ini. Menurut Profesor Dr. Muhayya, seorang profesor yang terkenal di Malaysia, beliau seorang dokter, dan beliau mengatakan, saya pribadi sebagai dokter memerlukan banyak perlindungan. Dan tidak ada yang lebih baik perlindungan itu, kata beliau, kecuali Al-Quran. Dengan getaran Al-Quran yang kita baca, dengan getaran Al-Quran yang kita dengarkan, yang sampai ke sel kita, sel-sel tubuh kita, maka sel-sel tubuh kita akan imun, akan kebal, dan mampu melawan virus yang sangat kuat sekalipun. Inilah pernyataan Profesor Dr. Muhayya, seorang profesor, doktor, dan dokter yang terkenal di Malaysia. Dan tidak sedikit
yang sembuh dari penyakit corona ini, yang positif kena penyakit corona ini karena dia membaca Al-Quran. Seperti mantan rektor Unhas, Universitas Hasanuddin, beliau Profesor Dr. Idrus namanya, dan beliau alhamdulillah sembuh karena membaca Al-Quran. Nah, jika seandainya kampanye Quranic immunity atau kekebalan membaca Quran ini kita lakukan secara masif di kalangan kaum muslimin dan juga serentak, saya yakin insya Allah dengan imunitas Al-Quran kita mampu melawan virus corona ini bersama-sama. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua, mari kita biasakan untuk membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing sebagai perlindungan kepada penyakit-penyakit yang ada di rumah kita. Ini termasuk juga godaan-godaan setan, gangguan-gangguan jin, itu juga bisa dihindari dengan membaca Al-Quran. Dalam sebuah kitabnya kecil yang berjudul Alij Nafsaka Bil Quran, obatilah dirimu dengan Al-Quran. Di antaranya di sana disebutkan sebelum kita tidur, maka kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya. Kemudian lalu kita tiupkan di telapak tangan kita, lalu kita sapu ke seluruh tubuh kita. Nah, mudah-mudahan dengan begitu semua gangguan baik jin, setan maupun penyakit itu menjauh dari tubuh kita. Kemudian juga yang kedua, kita lakukan tadarus Al-Quran bersama keluarga kita. Itu juga menjauhkan dari berbagai godaan setan, dan juga mendengarkan murattal di rumah kita masing-masing. Karena salah satu penelitian Masaru Emoto, seorang peneliti dari Jepang, mengatakan bahwa air yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka kristalnya semakin baik, dan kalau kita minum air itu akan menjadikan obat bagi tubuh kita, terutama untuk otak kita yang banyak memerlukan air, dan juga ginjal kita yang juga banyak airnya. Mari kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Para pemirsa, para penonton, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan masalah tarawih di rumah dan juga membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing. Dan mudah-mudahan dengan kita membiasakan tarawih di rumah, kemudian juga membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing, insya Allah Allah akan memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan rahmat kepada kita, dan menjadikan tubuh kita imun, kuat untuk melawan berbagai penyakit, termasuk juga virus corona yang sedang berkembang itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mungkin ada pertanyaan, maafi, dan mari kita berdoa bersama. Ala hadinnya wa ila khadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.